Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Ma darsunal an? Darsunal an al-thaqafatul islamiyah. Qala Allah ta'ala Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu dan telah kucukupkan nikmatku bagimu dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Mohon wabun serta ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat bertemu meskipun melalui video singkat ini. Alhamdulillah tanpa terasa ananda sudah berada di kelas 4. Untuk kelas 4 ini pembelajaran Saqofah insyaallah akan didampingi oleh Ustadz Roma. Nah, adapun yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang manusia, alam semesta dan kehidupan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Umun wa abun yang mendampingi ananda serta ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Target pembelajaran ini adalah agar kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan alam semesta dan telah menciptakan kehidupan. Namun untuk kali pertama ini kita hanya belajar tentang manusia dan alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ananda Ustadz mempunyai sebuah pena. Pena ini Ustadz dapatkan dengan cara membeli di tempat perlengkapan sekolah. Kira-kira pena ini ada yang membuatnya enggak ya? Iya, tentu saja ada yang membuatnya. Mustahil pena ini ada dengan sendirinya. Nah, kalau ada orang yang bilang pena ini ada dengan sendirinya, kira-kira bisa dipercaya apa tidak? Ya, tentu saja nggak bisa dipercaya. Kok tiba-tiba ada penanya ya? Tiba-tiba muncul. Wah, mustahil. Tidak masuk akal. Apalagi ya? Oh iya, Ustadz juga punya spidol. Ini spidol baru berwarna biru yang Ustadz gunakan untuk menulis. Spidol ini juga Ustadz dapatkan dengan cara membeli. Nah, spidol ini ada yang membuatnya apa tidak? Ya, tentu saja spidol ini ada yang membuatnya. Nah, walaupun Ustadz tidak bisa melihat atau tidak tahu siapa yang membuatnya, tapi Ustadz yakin ini ada yang membuatnya. Nah, bagaimana dengan diri kita ya? Kalau ini kan benda mati nih, tidak bisa bergerak kalau tidak kita gerakkan, tidak hidup. Bagaimana dengan diri kita? Dengan diri antum? Kita sebagai manusia yang lahir, masih dalam keadaan bayi, baru lahir, kemudian tumbuh besar, sampai seumur kita sekarang. Ustadz, Ananda, Umi Abi, teman-teman, nah, itu semua manusia. Nah, kira-kira kita ini ada dengan sendirinya atau ada yang menciptakan kita? Ya, tentu saja ada yang menciptakan kita. Lah, kenapa begitu? Betul. Untuk benda yang kecil seperti ini saja yang tidak bisa bergerak, kalau tidak kita gerakkan, itu ada yang membuatnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan antum yang hebat, yang solih, yang solihah, yang bisa menghafal Al-Quran, bisa makan, bisa minum, bisa bergerak, bisa berlari, bisa berolahraga? Itu pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya? Tentu saja Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, bukan yang lainnya. Nah, Allah bertanya ini dalam surah
At-Tur ayat 35-36. Karena ada orang yang masih belum yakin dia itu diciptakan. Allah tanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah ta'ala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Allah bertanya, apakah mereka itu ada dengan sendirinya atau ada yang menciptakannya? Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Allah tanya. Kan tetapi mereka tidak meyakini. Nah, ini orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, berpikir bahwa segala sesuatu ini pasti ada yang menciptakannya. Diri kita, nih yang bisa gerak nih, coba anak Ustaz gerakkan tangannya, angkat tangan kanannya ke atas, angkat tangan kirinya ke atas. Kita bisa bergerak seperti ini, tentu sesuatu yang luar biasa, tidak seperti spidol ini. Spidol ini kalau dibiarkan dia tidak bisa bergerak. Kalau kita bisa bergerak. Nah, untuk benda mati ini saja orang yakin bahwasanya ini ada yang membuatnya, maka bagaimana mungkin ada orang yang tidak percaya bahwa manusia itu ada yang menciptakannya. Nah, dalam ayat tadi Allah juga menyampaikan. Allah tanya, apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Tapi mereka tidak yakin. Ayo kita lihat kenapa Allah menanyakan hal seperti itu. Ikuti Ustaz, kita belajar di luar. Kita lihat langit yang Allah tanyakan siapa yang menciptakannya. Ayo ikut Ustaz. Nah, pagi ini Ustadz mengajak Ananda di rumah serta Umun Wa'bun yang mendampingi Ananda. Kita lihat sama-sama langit. Nah, ayo silakan Ustadz lihat langit. Nah, ini yang memvideokan Ustadz Fahrul ini. Lihat langit. Ternyata pada pagi ini langit tampak begitu luas sekali. Tidak ada satupun yang menghalangi kita. Nah, inilah langit begitu besar. Sebelum ke langit, melihat langit, Ustadz mau mengajak Ananda melihat ke sebelah sini. Nah, ini adalah atap sekolah kita. Atap sekolah kita ini gunanya untuk menjadikan yang di bawahnya teduh, ya. Dan atap ini supaya bisa tetap berada di atas, dia membutuhkan tiang. Kira-kira atap ini ada dengan sendirinya, tiba-tiba ada, atau ada yang membuatnya? Iya, betul. Pasti ada yang membuatnya. Siapa yang membuatnya, Ustaz? Yang membuatnya adalah ahli bangunan yang membuat bangunan ini. Nah, untuk atap yang seperti ini saja kita yakin ada yang membuatnya. Ayo, bagaimana dengan langit? Langit itu dalam sebuah ayat Allah katakan menjadi atap. Tapi langit ini Allah ciptakan hebat, tidak mempunyai tiang. Coba lihat nih, ada nggak siapa yang pernah melihat tiangnya langit? Ana pernah melihat tiang langit, Ustaz. Wah, tidak ada. Langit itu tidak butuh tiang untuk tetap berada di atas. Tidak sama dengan atap seperti ini. Nah, untuk atap seperti ini saja kita yakin ada yang membuatnya. Maka apalagi dengan langit. Langit ini bagian dari alam semesta ciptaan Allah. Kemudian selain langit, ayo kita lihat. Apalagi alam semesta yang Allah ciptakan ini. Nah, di alam semesta ada tumbuhan. Tumbuhan ini mustahil ada dengan sendirinya. Pasti ini ada yang menciptakan. Apalagi matahari belum terlihat pagi ini. Karena Ustadz masih memvideokannya jam 7. Belum terlihat matahari di sebelah timur. Nah, anak Ustadz nanti silakan
lihat di luar rumahnya, pandangi langit, pandangi ke arah matahari, kemudian pandangi sekitar antum, lihat. Apa saja yang antum lihat itu, pasti semuanya ada penciptanya. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang sudah anak Ustadz hafal, ini juga merupakan ayat yang hebat, yang mengajak orang-orang yang cerdas untuk berpikir tentang penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang. Surah apakah itu? Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Qala Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Nah, anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini panjang sekali penjelasannya. Akan tetapi karena keterbatasan waktu, kalau divideokan panjang-panjang itu besar sekali filenya, sulit untuk di-download, maka Ustadz akhiri sampai di sini dulu videonya. Anak Ustadz belajar dengan Umi Abi di rumah terkait manusia, alam semesta, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang perlu Ananda Ustadz lakukan, yang pertama adalah Ananda menyimak video Ustadz ini, kemudian lihat di sekeliling antum, pandangi langit, pandangi ke arah matahari, kemudian lihat apa yang antum lihat itu merupakan bukti kekuasaannya Allah yang Maha Pencipta. Dan yang kedua, Ananda Ustadz hafal ayatnya. Ayat Quran surah At-Tur ayat 35-36. 1. Kemudian Al-Quran surah Ali Imran 190-191. 2. Dan Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 16. Hafalannya itu dikirimkan melalui audio kepada Ustadz. Kemudian silakan Ananda tulis ya. Tulis apa saja yang Ananda lihat yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tulis dalam satu halaman saja. Nah, silakan belajar bersama Umi Abi di rumah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Umun wa abun di rumah, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menampingi generasi peradaban mulia ini yang akan menjadi pemimpin. Sakofahnya harus terbaik karena nantinya ananda kita akan menjadi faqih fiddin. Yang pertama bersyakhsiyah Islamiyah, yang kedua faqih fiddin, ketiga berjiwa pemimpin, yang keempat akan menjadi orang yang terdepan dalam sains tek. Baik, bin rahmati Allah serta ananda Ustaz yang dirahmati Allah, cukup sampai di sini. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.